mereka loh ya, kata mereka loh ya. Lagi-lagi ya kata mereka ya. Sekarang saya bertanya, mana buktinya? Mana buktinya? Ayo. Nggak ada, karena hitung-hitungannya nggak begitu. Cara menghitungnya nggak begitu. Cara menghitungnya adalah fakta-fakta persidangan. Begitu ya, ya. Benar, Master Ji. Hmm. Ini bukan dia bukan, saya bilang dari awal. Kalau saat ini saya bilang bukan saksi mahkota, tapi saksi menodai. Hahaha. Hahaha. Iya, ya inilah realita. Jadi kalau teman-teman nggak mau lagi juga kemarin-kemarin sudah ngomong seperti ini, kemudian kita biarkan. Kalau ini ada fakta seperti ini, tapi kalau masih juga tidak mau dengar, ya sudahlah, silahkan, silahkan terjerumus. Lydia Ya, Kandau kemana Lydia Kandau? Silakan masuk. siapa? Lydia Kandau. Aduh, itu mah kuman itu, aduh, aspun, aspun itu aspun. Iya, iya. Oke, kita sapa dulu nih. Di sini ada Bang Mile, ada Pak Dokter, ada Puspa. Silakan. Boleh, Selamat boleh malam, ngomong apa Mr. aja, Ji. boleh. Selamat malam, Bang Ari Ambon. Waduh, lama ini tidak Ya, berjumpa selamat nih. malam, yo. Bang Dokter, Malam, Bung. Mbak Puspa, ya. Waduh, mantap ini prediksinya Bang Ari Ambon ini. Ternyata benar beliau seumur hidup ini. Enggak, Bang Hai, Ari. tunggu dulu. Tertawalah, teman-teman, tertawalah. Aduh, Enggak, Mister Ji. Bang Ari. Yang jadi Ya. pertanyaan saya, kok nggak jadi 1 tahun, Bang Ari? Katanya kan 1 tahun harusnya. Itu JC itu tahun. Ja- saya bilang JC tidak bernilai. Apa namanya? Saksi mahkota tidak bernilai. Bahkan kejujuran pun tidak bernilai. Menguntungkan siapa sih? Kejujuran Prio? Bang Ari Ambon. Ya, Ini sepertinya si Prio akan mengubah arah lagi nih, Bang Ambon. Ah, ini kita tunggu lagi plot twistnya ini. Itu yang diharapkan. Itu yang Itu. diharapkan. Hakim Nanti tuh di- tahu. Nanti dia menulis surat lagi, Master J, bahwa saya didatangi begini. Saya dijanjikan begini. Ah, ini orang-orangnya. Ini keluarganya. tadi di Komal yang ada yang saya sampaikan bahwa dari awal saya bilang si Prio ini saya sangat prihatin. Iya, iya, iya. Bahasa prihatin itu sangat luas. Kedua, saya bilang godaan setan mana sampai dia berubah arah begini. Iya, itu namanya tergoda rayuan. Maju kena, mundur kena, Bang Ari. Saya udah, makanya saya masuk ke semua Komal itu, saya serang. Tapi hari ini jawabannya, ya saya bilang kalian mau maki saya, mau bilang saya ini itu. Masa bodoh karena tidak ada keuntungan apapun dari kalian. Saya cuma butuh silaturahmi. Iya, saya malah menghimbau mereka itu berbicaralah, tapi sayang saya tidak mendengarkan. Karena apa yang dibicarakan tuh nggak ada yang benar. Mana yang Mereka benar? berpikir, Master G, mereka berpikir kita ini tidak bercekolah, iya Iya. kan? Tidak punya status. Hmm, malu kali ya, malu kali. Ayo coba suruh naik sini deh. Yang katanya Komalnya Mister C itu Komal apa tuh? Apa dia bilang? Komal gerombolan. Ah, bener tuh, karena gerombolan itu ada. Betul Master G, ada di beberapa Komal saya bilang kalian ingat kalimat Master G enggak? Kalau yang benar-benar pelaku dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau bukan pelaku dilepaskan. Artinya Master J itu berkomitmen. Tetapi semua yang jadi sanksi atau praduga kejanggalan ini adalah bagian dari proses. Bukan siapa pelaku, utama atau siapa pembunuh. Bukan itunya. Cuma ya Jadi, pemahaman orang ini kan berbeda. Jadi ya ludah sudah terbuang ya dijilat lagi deh. Bang Ari. Ya. Mr. Ji, izin Mr. Ji. Masalahnya
Komal sebelah ini kok belum ada yang buka room dari tadi sore abis ini biasanya udah paling getol. Ini belum ada yang buka room ini. Habis kata-kata. Belum ada yang buka room ini. Yang komal-komal sebelah ini. Saya kan beberapa hari ini kurang aktif di Master J karena memang saya sudah tahu kita berdebat apapun akhirnya seperti analisa saya. Hmm. Enggak, karena ngomongnya terlalu tinggi merendahkan orang lain tuh begitu itu. Iya, Makanya kue saya pao. Kalau coba. orang Ambon bilang kue pao. Di dalamnya, di luarnya gede, untinya atau intinya sarinya dalam kecil. Hmm, iya. Percuma Komal ngomong banyak tapi nggak ada isi. Dan inilah faktanya. Mana yang bilang ini bilang itu mana nggak ada. Berarti sama kayak alat bukti Mr. J. Banyak tapi belum ada yang bisa meyakinkan hakim Mr. J. Yes, Anda keren, Anda keren. Coba kita kasih kesempatan dulu untuk Puspa. Halo Puspa. Buka, mic-nya buka Puspa. Oh, Puspa ini nggak tadi ngomong kok sekarang nggak. Coba Puspa, buka Puspa. Oke lah, kedai, selamat malam kedai. Selamat malam Mr. Z. Ah, Jaga kesehatan Mr. Z. iya. Selamat malam juga Bang Ari Ambon, Bang Dr. Sepen, Bang Mile, Kak Puspa, teman-teman di bawah semuanya. Ya, Selamat malam. ya, selamat pagi, selamat pagi. Nampaknya kamu ketawamu aneh deh hari ini. Pasal jengkel. Enggak, pasal jengkel baru masih bilang. Pasal jengkel Bang Ari. Tadi mati lampu di Kalimantan nih, di Kalbar ini, jadi nggak bisa nonton lagi, mati lampu. Waduh. Bukan saya bukan Ari Porong, saya Kedai. Oke, yuk kita fokus nih. Malam ini adalah vonis Prio dari 20 tahun menjadi setahun. Silakan dibahas. Kedai. Mr. Z, saya bahas. Yo. Oke, izin, terima kasih Mr. Z ya. Saya sudah prediksi kan kemarin bahwasannya Prio pasti bakal kena pasal jengkel. Saya bilang kan, pasal jengkelnya kenapa? Pasal jengkelnya karena dia tidak dibantu sama JPU, karena tidak menghadirkan ahlinya itu tadi, hanya sebatas CCTV aja, ya kan? Jadi ya kayak mana Prio sedangkan membantu meringankan hakim JPU, tapi JPU sendiri tidak ada timbal baliknya kalau menurut pandangan saya itu kan. Saya pakai ini karena HP-nya lowbat ini, makanya saya pakai ini HP satunya. Karena lagi di luar juga nih Mr. J. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena itu tadi kan kita makanya saya sudah menghindari Mr. Z. Saya tidak mau gitu. Ya tinggal kita lihat aja gitu. Nanti kan tinggal kita prediksi lagi Ririn seperti apa kan nanti ke depannya. Ya masih banyak sih sebagian besar saya lihat yang masih yang awal-awal memang kekeh membela Prio, mereka masih mempertanyakan apa ininya keyakinan hakim itu bisa menghukum Prio lebih dari 20 tahun itu kan. Nah, makanya yang saya bilang Mr. J, seharusnya kita ini informasi sekecil apapun dan dari siapapun itu harus kita dengar gitu loh. Kalau kita memang tidak mengerti hukum, kita cari tempat yang kira-kira penuh dengan informasi hukum. Jadi kita sambil belajar di kasus ini gitu kan. Mr. Z juga kan selalu bilang, jangankan kita nih yang bodoh, yang buta hukum. Seperti Prof. Emran saja, dia masih mau belajar
dalam kasus ini gitu loh. Kenapa kita tidak gitu loh, yang tidak mau mengerti gitu kan. Makanya jangan pernah kita menutup, yang saya bilang kemarin, menutup apa ya, pola pikir kita, membatasi pola pikir kita gitu loh, dan tidak menerima, kita terima gitu loh. Makanya kita selalu di sini, kita tidak pernah menyerang personal. Kita di sini selalu menguliti proses dari awalnya gitu kan. Itu yang selalu kita bahas di sini. Kita tidak ada perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat juga. Di sini masih apa ya? Masih tidak menggunakan otot gitu, Mr. J. Sedangkan di tempat yang lain ya mereka itu tadi, makanya saya sudah nggak mau gitu lah. Sekarang kan sudah banyak, ada Bang Edi, ada Bang Paramek, ada teman-teman yang lain sekarang yang sudah ini. Makanya saya lebih baik di bawah aja gitu, Mr. Z. Oke, pertanyaan saya. Kenapa ini hakim tega bener nih? Tuntutan 20 tahun kok putusannya jadi begitu ya? Ya kan saya bilang kemarin, Mr. Z. Beliau membantu pekerjaannya JPU. Sedangkan beliau malah membuat majelis hakim itu separuh gajinya mungkin beli bodrek sama Paramek, Mr. Z. Yang saya bilang. Dan wajar, saya bilang saya tidak menolak pengakuan dari mereka yang membela Prio ya. Bahwasannya Prio diberikan tuntutan 20 tahun gitu kan. Kalau menurut saya ya wajar gitu, Prio membantu, kan saya selalu jelaskan gitu. Prio membantu pekerjaan dari pihak penyidik dan JPU menunjukkan barang bukti. Itu kan alat bukti yang memberatkan dia, justru sebaliknya ya kan. Makanya saya bilang blunder. Prio setelah mencabut kuasa hukum dari Pak Tony dan mengikuti skenario yang dibuat, saya bilang, saya pastikan blunder, Mr. Z. Itu. Nah, karena apa? Karena hakim memberikan itu ya karena saya bilang kemarin pasal jengkel. Barang buktinya ini, alat bukti yang dihadirkan JPU tidak memuaskan hakim. Disitulah hakim. Karena JPU wajar dia mau menuntut karena dia sudah dibantu dengan keterangan Prio. Tapi saya selalu ingatkan, yang memutuskan bukan JPU. JPU bisa menuntut, tapi yang akan memutuskan hakim. Dan saya prediksi kalau nggak mati seumur hidup. Menurut saya itu, Mr. J. Ya, Ini ya, pilih ya. obatnya sirup dulu. Pardia. Iya. Tapi kan kemarin kemarin cari-cari saya kan semalaman. Saya itu nyariin, khawatir, kata saya ini pasti sakit. Teman-teman juga banyak yang nanya sama saya, kemana Mr. J, kayaknya sakit. Soalnya kemarin malam kan Mr. J udah bilang kan, udah greges badannya katanya. Saya kira diculik penyidik nih Mr. J-nya ini. Enggak lah, kalau diculik, kalau aku Habis diculik, cek lokasi kayaknya Mr. J ya, kecapean ya. kalau diculik berarti gantian saya culik dia. Masalahnya saya sedang bertemu sama yang mau memutuskan. Ada yang nyari-nyari saya. Orang kita lagi bertemu malah dicari-cari. Semua tutup handphone. Ya kan? Tapi begini Mr. J, kadang-kadang teman-teman ini kadang-kadang tidak konsisten dan komitmen dulu juga dalam berargumentasi. Kadang-kadang di Komal lain, ya kan, mereka mengikuti arus Komal tapi berseberangan dengan argumentasi mereka. Iya. Saya langsung ngomong jujur, karena mereka nggak mau jangan sampai mereka itu diguliti atau diketawain. Serang. Padahal kalau memang orang yang biasa berargumentasi untuk meyakinkan orang, badai 1000 pun yang datang dia tidak pernah goyang. Nah, itu namanya konsisten. Namanya kita lagi berperang argumentasi, itu harus argumentasi kita sesuaikan dengan apa yang memang kita sudah susun di dalam otak kita sehingga orang bisa percaya. Oke. Begitu. Ilustrasi yang kita buat juga harus sesuai. Aduh, kalau saya dengarkan itu Bang Ari,
ngomong ke sini tujuannya itu hanya mau menjatuhkan orang, itu masalahnya. Bukan argumentasi, keilmuan, pengetahuan, pengalaman, bukan. Mau jatuhkan orang, itu masalahnya di situ. Iya kan? Contohnya, apa sih itu di Selamat malam dulu. Saya mau ini dulu Bang Mister Ji, mau ucap Ya, salam silakan, dulu sama silakan. rekan-rekan semuanya. Ya, Saya kan Bang tamu ini harus Edi. ucap salam dulu. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh, Mister Ji. Selamat malam Bang Ari Waalaikumsalam Ambon, Dokter warahmatullahi Seven, Mile, Puspa, Kedai alias Ari Porong. Bukan Ari Lasso ya, Ari Porong ya. Bang Aisimi. Selamat malam semuanya. Ya, semalam memang banyak cari-cari Mister Ji kok. Kalau Mister Ji nyimak seru juga semalam di Komal Bang Syahar itu. Gini Mister Ji, tadi juga saya nyimak, sempat bergabung juga di Komal-Komal sebelah. Yang dikatakan Bang Ari Ambon tadi benar. Ketika seseorang di Komal ini, dia ikut arus ini. Di Komal sini ikut arus ini. Kalau saya tidak, saya tegaskan tidak. Mungkin Bang Ari Ambon bisa menyimak ketika saya di Komal manapun. Betul. Saya tetap komitmen dengan apa yang menurut pikiran dan hati saya. Dan saya perjuangkan itu di mana-mana. Dan apa yang saya tidak ketahui tentang hukum, saya selalu bertanya kepada praktisi hukum. Jangan sebaliknya. Kadang saya lihat nih rekan-rekan yang gimana ya, bahasa kasarnya sok tahu. Malah mengatakan praktisi hukum ini seperti diajari, kan jadinya lucu gitu. Kemudian juga ada yang mengkritisi Mister Ji yang begini-begini. Prof. Emran, saya katakan dulu, saya ini belajar dengan praktisi hukum. Saya bertanya, yang saya tanya ini praktisi hukum. Apa dia tanya? Ya, ada Prof. Emran, ada Kak Sil, ada Bang Maksi, kita saya di situ kan. Alah, Prof. Emran itu cuma menggiring opini begini. Ini manusia model apa? Coba kalau saya pikir seperti ini. Iya. Dengan keilmuan beliau yang seperti ini, dianggap sepele dengan orang yang kita belum tahu latar belakangnya, keilmuannya di bidang hukum, kan lucu rekan-rekan seperti ini gitu loh. Maksud saya jangan seperti itu. Kalau kita tidak tahu ya tanya. Ini saya menghimbau saja Mister Ji untuk rekan-rekan ya, kepada yang tahu tanyanya. Jangan seolah-olah kita menjelaskan bahwa kita ini adalah benar dan mereka itu hanya menggiring opini dan salah. Itu logika-logika yang butuh beri bodrek kalau menurut saya, atau paramek gitu. Ya silakan, mungkin yang lain dulu. Saya dua patah kata dulu Mister Ji. Nanti kita bisa lanjut lagi. Silakan. Oke, teman-temanku. Jadi Ada teman-teman, yang mengatakan ke saya di Komal sebelah, Mister Ji. Di Komal sebelah ada yang mengatakan, Bang Ari ini tidak berilmu. Saya kena, aduh kita nggak sekolah dong. Terus ada yang bilang, tanyalah guru-gurumu. Dalam hati saya, masa saya harus tanya guru SD ku tentang hukum. Jadi lucu orang-orang ini. Padahal menurut mereka, mereka itu punya keilmuan, punya status, lucu di atas lucu. Jadi ya, mereka mau berpendapat itu atau dasar hukum, dasar ilmu mereka itu bahwa si Prio ini udah jujur, akan nanti diringankan karena mereka sampaikan keluarga daripada almarhum sudah ketemu ke rumahnya si Prio. Saya bilang kasihan aja pikiran mereka. Iya, kalau pemikiran kayak begini saya langsung bisa jawab hari ini, sangat miskin keilmuan. iya, iya. Saya kasih tahu dulu Begitu. ya. Oke, saya kasih tahu dulu ya. Itu kalau masalah keilmuan itu, Prof. Imran tuh nggak ada yang ini di Komal manapun nggak ada. Tapi Prof. Imran tidak mau jatuhkan orang. Prof. Imran itu menghargai orang, termasuk kita di sini juga menghargai orang. Yang berikutnya ya, kita ini juga tahu siapa teman-teman kita yang ada di sini. Kalau teman-teman kita yang ada di sini, orang-orang yang memiliki kemampuan hukum semua, mungkin bahasa kita ya bahasa hukum, tapi karena teman-teman kan dari latar belakang berbeda-beda, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Dan inilah yang kita sampaikan kepada teman-teman. Bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau yang bahasa sulit-sulit, Prof. Emran itu sudah menyampaikan itu. Ada teori hukum, ada praktek hukum, ada analisa hukum. Tapi kalau itu disampaikan
berat teman-teman. Makanya kita sampaikan secara pelan-pelan, tapi nggak menjatuhkan orang lain. Kalau di sana mah sedikit-sedikit, apa itu Tony? Apa itu pengacara ini? Apa itu Mister Z? Apa itu? Itu sudah nggak bagus. Nggak bagus. Bertanding 1 lawan 5 aja nggak ada masalah, tapi jangan begitu caranya. Nggak bagus kalau nyerang-nyerang pribadi itu. Merasa dirinya ada di atas, kemudian orang lain dijatuhkan. Nggak bagus. Itu yang Izin pertama. Mister. Yang kedua saya kasih tahu teman-teman ya. Apa yang diomongkan itu, semua yang di sana itu, yang suka nyerang-nyerang itu, nggak ada, semua nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Itu ada yang ngomong itu nanti bisa nih, Priyo bisa turun nih. Jadi 20 tahun menjadi 1 tahun. Itu ada kan diomongkan tuh. Sekarang saya tagih, mana? Itulah saya sudah bilang, hati-hati dengan adanya hanya tapping-tapping di bawah diangkat-angkat itu. Ya, mantap, mantap, mantap. Padahal itu semua kuman. Kalau sudah didukung sama kuman, artinya apa? Bicaranya juga bicara yang berkuman. Percuma. Ini sekarang coba, ayo, mana buktinya? Bahwa itu bisa turun. Mana? Mana buktinya? Nggak ada kawan-kawan, nggak ada. Dan justru disinilah kita bicarakan itu. Jangan, tapi kan kita nggak mau mendahului yang begituan ya. Gitu kawan-kawan. Ini boleh dikatakan mereka ini sedang ngeprank. Coba suruh bersuara itu. Kalau ada bersuara lagi begitu tinggalkan kalau kawan-kawan mau dengar yang benarnya. Tinggalkan. Kenapa? Semua yang diomongkan itu tidak ada yang benar. Ada yang 99,999% itu benar itu. Karena pledoinya Priyo ditolak, dupliknya Priyo juga ditolak sama hakim. Dan inilah yang akhirnya ditolak, nambah itu 99,99%. Izin Mister J. Ada juga praktis hukum yang mengatakan kita ini perlu banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Ya kalau aku punya buah durian itu saya tebang pohonnya biar jatuhin dia sekalian, biar dia pintar. Ngomong baru juga kemarin sore. Saya langsung di depan Mr. J digituin. Langsung ini kalau rekan-rekan ada yang menyimak pada saat itu ya. Betul, Langsung Bang gitu. Edi saya dengar. Saya itu ikutin. Ya. Itu masalahnya, selalu menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, mengangkat dirinya sendiri. Apa dampaknya nih? Harusnya kalau dia seorang pengacara itu belajar dari kasus ini. Kemudian akan diterapkan pada kasus pada saat dia terima kasus seperti ini. Belajar, bukan lagi jatuhkan orang lain. Nih akibatnya ini. Udah ini panas dingin nih. Lebih baik nggak usah komal. Sudah, ambil selimut, taruh di tempat tidur. Sudah, di situ aja udah. Nonton nih Mr. J lagi bicara. Dan lagi mohon maaf Mr. J ya, ketika saya mengatakan bahwasanya yang saya kulik ini adalah masalah proses hukumnya, kita ini dibilangnya pendukungnya Ririn, ternaknya Tony, ini kan secara akal sehat bagaimana kita bisa menerimanya seperti ini? Kita ini sedang mengkritisi proses hukum yang sedang berjalan di persidangan ini. Kok seperti ini prosesnya, hidangannya seperti ini. Langsung, ini pembela pembunuh, ini pembela segala macam, pembela psikopat segala macam, aduh. Ya sudahlah, inilah negeri kita. Gitu saja kalau saya bilang Ji. Apa Bang Ari Ambon tuh. Iya memang parah. Bisa ketawa aja karena memang saya dengar. Ini memang saatnya ini kita ketawa teman-teman. Saatnya kita ketawa karena selama ini tuh kita tahan-tahan mendengarkan suaranya dia. Izin Mister, kita dibilang ternaknya buzzernya Mister J juga katanya. Aku tuh udah buat buzzer, itu real semua kan ini, teman-teman ini kan real semua. Iya Mister, saya juga tadinya nggak kenal Mister kan, nggak kenal Mister, terus nggak kenal yang lainnya. Lah katanya saya buzzer typing 2000. Aduh, makasih banget kalau gitu ya.
Oh, toh. Lah terus sekarang nih, kalau saya real nih ya, saya diserbu buzzer. Nol saja sudah bisa tapping. Nah itu buzzernya siapa? Buzzer-buzzer kalian itu. Kalau saya nggak pernah membuat untuk itu. Suka silahkan, tidak suka pergi, gitu aja. Ngapain saya harus membuat buzzer? Ini kan Oh manusia no loh. semua real. Bagaimana Bang Ai? Apakah ini buzzer Bang Ai? Wah, kalau buzzer saya udah dapat banyak dari Mister Z ini. Belum dikirim. Nah, Yang 10.000 aja kemarin belum tuh. hmm. Iya, ini orang-orang kepanasan aja Mister Z. Dipikir dia level ilmunya udah 100, padahal masih 1 Mister Z. Itu saya selalu bilang, dia bicara meninggikan dirinya, tetapi caranya menjatuhkan orang lain. Dampaknya seperti ini, makanya kita teman-teman, saya sepanjang Komal saya nggak pernah menjatuhkan mereka, kecuali kalau ditantang menjatuhkan mereka ya, saya tantang. Ini saya sedang ketawa ini, saya sedang buat VT ketawa-ketawa itu. Katanya 99,999 itu. Mana buktinya? Ada yang katakan begini Master Ji di komen sebelah kepada saya nih. Ari Ambon itu mempermalukan dirinya sendiri. Saya sama teman-teman praktisi hukum saling cat. Begini. Ngapain lah ya nih si Ari Ambon itu, Ari Ambon nggak punya ilmu. Saya bilang monggo ngono loh. Ya kan? Padahal dia sendiri yang hari ini gagal paham. Terus dia catat nama teman-teman yang sering Komal yang memiliki keilmuan hukum. Padahal dia sendiri nih. Kue pao. Kalau orang Ambon bilang kue pao. Kalau bahasa Indonesia itu kue apa ya? Pak pao. Ya benar. Gampang sebenarnya ya teman-teman ya. Jangan pernah seolah-olah diri kita ini kalau sistem yang dia pakai adalah sistem kodok berenang. Ya, teorinya kodok berenang itu ya, yang depan itu menenggelamkan, yang kakinya di belakang itu mancal. Ya, menonjol kepalanya sendiri karena dia pakai sistem itu. Kalau kita nggak mau. Aku selalu bilang, silakan Bang Kennedy, silakan Pak Dokter, silakan Bang Ai, silakan ini. Itu artinya apa? Kita berikan peluang untuk mengekspresikan. Nah sekarang ini faktanya ya teman-teman. Ini fakta teman-teman. Hakim tuh menjatuhkan hukuman tuh berdasarkan apa? Hakim tuh menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti yang sah, yang berkorelasi, yang dengan alat bukti itu menimbulkan keyakinan. Tuntutan seumur hidup, tapi tuntutannya 20 tahun, tapi hakim menilai justru lain, ya kan? Berdasarkan fakta-fakta. Inilah hakim. Tujuannya apa? Tujuannya ada lagi. Teman-teman nggak tahu tujuannya ada lagi. Nanti juga akan ketahuan. Nah, kalau di sana kan yang penting pokoknya. Ya, silakan. Saya curiga ini. Di Komal saya curiga jangan sampai si Prio ini nggak bisa tidur, nggak bisa makan, pusing. Besok ada yang datang ketemu dia lalu dia buat surat baru, surat cinta, keluh kesah di saat berbagi cinta. Itu Maksudnya curiga saya, semoga tidak benar, jangan dipercaya. Oke, itu sebenarnya yang kita inginkan kawan-kawan. Yang kita inginkan adalah Prio ngomong sebenar-benarnya. Bukan yang kemarin tuh dibilang benar, itu ngibul.
ngibul, makanya hakim nggak percaya itu. Hakim tuh sama sekali nggak percaya, tetapi melihat fakta. Loh, ini mungkin teman-teman tidak lama lagi kan juga akan ketemu namanya pertimbangan ya, pertimbangan hakim nanti. Apa pertimbangannya hakim bisa menghukum seumur hidup? Lihat saja nanti, ya. Akan Anda temukan nanti. Ada palu, itu palu milik siapa? Iya kan? Kemudian ada cangkul itu milik siapa? Terus yang ngambil uang di Briling itu siapa? Yang jual emas itu siapa? Coba silakan teman-teman pikirkan itu. Nanti lihat aja, ya. Tapi kalau Priyo itu dikategorikan sebagai justice karburator, itu karburator yang sedang ngadat itu. Karburator yang sedang asbun itu. Begitu. Ayo, Tapi mana? gini Mr. Ji, Ya, menurut silakan. pandangan saya keterangan Priyo yang di awal yang menurut saya lurus Mr. Ji. Menurut pandangan saya sih ya. Keterangan dia yang di awal ini yang menurut saya ini adalah cerita yang sebenar-benarnya. Tanpa ada rekayasa di situ kalau menurut pandangan saya. Tapi ketika ini semua berubah kan segalanya berubah. Dari persidangan, fakta persidangan, alat bukti, barang bukti, semua berubah 180 derajat sehingga jadi polemik di antara kita semua. Seandainya Mr. Jia, seandainya pernyataan Priyo di tengah ini dia nyatakan di awal, mungkin tidak seperti ini. Tinggal nanti diadu di persidangannya sebenarnya. Tapi Tadi kan ini bilang berbeda. begini Bang Edi, Ya. hakim tanya Pak Jaksa jawab pikir-pikir dulu. Waduh, mikir apa lagi Pak Jaksa? Priyo udah kalian jadikan saksi mahkota, iya kan? Ini kalau ini aku tahu, ini aku tahu ceritanya. Justru nanti akan ada orang yang sedang tumbang ketika hakim memutuskan seumur hidup, tetapi justru jaksanya tidak terima, alias pikir-pikir, alias banding. Lihat saja nanti, justru jaksanya yang akan tumbang. Tidak ada dalam sejarah jaksa menuntut sekian, hakim dengan keyakinannya menuntut lebih, kemudian jaksanya banding. Itu suatu hal yang mustahil atau hal yang mustahil, gitu. Tapi kalau ini dilakukan, tumbanglah mereka itu. Lihat Kalau saja nanti. Saya tidak akan tinggal diam itu. kalau Priyo mau banding ya Mr. Ji, ini saran saya aja. Sama aja dia untuk mempercepat nyawa dia itu. Kalau dia mau banding ya, Priyo. Kasus Bisa ini, bisa ngecepat lagi dia hukuman mati, dia bisa-bisa nanti kalau banding. Bang Kedai, kasus ini itu mantan kabar eskrim pun kritik keras. Pak Susno Duaji dengan satu lagi temannya Pak Groseno, kritik keras itu. Saya dengar itu, kok dipaksakan kasus ini? Kenapa ada 6 CCTV? Kok hanya 2 yang ditampilkan? Saya sampaikan ini ke Komal yang lain. Oh, saya dia hajar habis-habisan. Dalam hati saya, kita ini punya ilmu apa sementara mereka ini mantan pejabat negara loh. Sampai mereka kritik begitu berarti ada sesuatu. Pengakuan Priyo itu, teman-teman, pengakuan Priyo itu tidak murni setelah melepaskan diri dari Tony. Cocok, Master Ji, cocok. Ya, itu dia bingung mencocok-cocokkan. Bingung itu. Nah, kebingungan ini sebenarnya sudah ditangkap oleh hakim sejak awal. Ingat ya teman-teman ya, apa yang dimaksud dengan konsisten adalah keterangan sebelum sidang hingga pada saat sidang. Saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa 4 kali perubahan itu sebelum sidang, pada saat sidang, dan di pledoi pun berubah. Ya, di pledoi pun berubah. Kenapa saya katakan demikian? Memang faktanya begitu dan ini sebagai penilaian hakim. Nah, kalau jaksa merasa terbantu, benar kata Bang Kedai,
Jaksa merasa terbantu karena jaksa juga sedang bingung. Yang mana nih TKP-nya, apa perbuatannya, sehingga hanya mendengarkan keterangan Priyo. Dia sama sekali tidak mau mendengarkan keterangan Ririn. Kenapa? Kata-katanya Ririn itu ngomong tidak ada alat bukti. Bagaimana bisa dengan alat bukti? Alat bukti Ririn itu ada di handphone. Handphonenya itu tinggal dibuka aja ketemu semua kok. Ketemu semua itu. Dia ada di mana, dia ngomong sama siapa, dia bercakap sama siapa, dia WA sama siapa. Itu tidak dibuka, bagaimana bisa membuktikan? Nah, kalau mau fair, buka itu handphone. Oh, Ririn ngomong sama siapa ya? Ririn bicara apa ya? Komunikasi dengan siapa ya? Begitu caranya. Ngono loh. Tahu nggak? Assalamualaikum, Mister. Selamat pagi. Saya mau salam-salam. Suara hilang, Mister. Selamat Suara sore, hilang Bang Don. Iya, sore Bang Edi. Iya, Bang suara. Ali sehat kah? Bang Mile, Sehat Kedai selalu, Porong, selalu. Bang Edi, Mas Ai, Kak Retno, Kak Fia. Alhamdulillah sehat. Sore apa malam nih? Iya, apa obat suara hilang apa ya? Aduh, Torcis, Bodrek Pak torcis. Ramit. Hah? Bodrek sama Pak Sama Ramit. obat tuh, torcis. Pakai torcis, torcis. Storkis ya? Itu yang Torcis, dihisap Mas antibiotik. saya. Iya. Hisap Torcis. kebetulan. Troces itu Bang Ai bagus. Oh, FG Troces udah nggak mempan. Bukan FG apa? Troces kan? Udah. Biji kedong-dong. Oh, Bang. Nah, Lanjut, itu biji Mister. dong tuh. enggak. Bang Paramek, itu kalau mau minum air jahe atau rebusan cengkeh, Bang. Satu itu. Terus kedua itu kalau jahe, mau irisan jahe, taruh dia di bawah lidah itu sekitar 20 sampai 30 detik tuh diangkat. Nah, itu cepet tuh, Bang. Tinggal pilih tuh mau air jahe, mau rebusan cengkeh atau mau jahenya itu ditaruh di bawah lidah. Itu. Saran, Bang. Mantap Kavia. Iya, coba deh nanti. Tunggu dulu. Luar biasa nih. Kena flu Omong juga nggak? Mister Z. Ya, Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Itu semua itu benar itu. Kalau di rumah ini ada yang melayani, Mister Z ini minum, oh, itu enak sekali. Nggak ada, harus diurusin sendiri. Jadi repot di situ. Gitu loh. Apalagi kalau ada korin bisa di. Alah lagi apa lagi nih? Bang Don, kan lagi itu nggak flu juga nggak? ya halo. Enggak, cuman serak. Ini radang doang Mas Ai. Pilek nggak ada, demam nggak ada, makanya begitu ya. Aku, kalau aku kemarin rada ngedrop karena apa? Karena ada yang bilang itu 99,99 itu saya langsung kaget. Gitu. Oh, itu penyebabnya Mister Z. Wah, Iya, itu dari mana dapatnya itu 99,99 itu dari mana dapatnya tuh? Dari Itu Roy apaan, Suryo Mister? bisa. Mr. G dari Aji Panestu. Mister Z, kok saya ketinggalan itu 99,99 itu apa? Emas Dubai. Ah, April. Ketinggalan saya ini. Kamu bilang apa itu Mister Z? tapi itu yang disampaikan Mister tadi menarik, maksudnya apa? Itu menolak logika ketika JPU menuntut, kemudian divonis hakim di atas tuntutan, kemudian masih mikir. Itu menolak logika. Logika sehatnya itu adalah justru jaksa harusnya senang. Kok malah mikir-mikir, lucu, kecuali di bawah tuntutan, vonisnya, baru mikir. Lanjut, Mister. iya. Anehnya lagi, kalau saya lihat sekilas tadi ada keluarga korban yang menangis pura-pura itu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, nanti akan menangis lagi setelah nanti, ya kan? Karena seharusnya dituntut berat itu dia harus bahagia, alhamdulillah begitu.
bukannya menangis, keluarga korban nih katanya nih. Waduh, ya. Ini akan ada sesuatu yang akan muncul di belakang. Dan ada kegagalan ketika berencana warisan, tetapi justru keluar semua nanti. Lihat saja nanti. Ini kita akan bersuara lagi nanti setelah ini. Begitu kawan-kawan. Mister, Ya, tadi menangisnya keluarga itu menangis bahagia apa menangis sedih, Mister? Atau menangis kecewa? menangis. Kalau bahagia dia nggak sanggup karena dia masih seumur hidup di situ akan bercerita lagi. Kecuali kalau dia bilang hukuman mati mungkin, waduh, aman nih nggak ada yang Oh, cerita, ya kan? Ya oke kan? oke oke. Begitu. Iya, ini Masalahnya di kalau sini. oke tadi itu agak menarik itu, Mister Jiba. Saya baru tahu tuh JPU ternyata malah berpikir-pikir ya. Padahal dalam konteks ini kan JPU mewakili negara dan kepentingan korban. Nah, selama ini kan banyak itu netizen-netizen bilang, "Oh, ini kami berjuang karena atas nama korban." Nah, kalau JPU-nya begini kan berarti kan tidak merepresentasikan publik atau merepresentasikan Nah, negara. Makanya gini Bang Eye, saya di beberapa Iya. komen saya bilang, namanya jaksa, hakim, polisi berdiri atas nama negara, bukan berdiri atas nama satu pihak. Oh, saya diserang habis-habisan. Saya bilang ya, kalau begini ya, Bang Ari nggak punya ilmu. Iya kan? Ya, dihina. Saya bilang silahkan. Tapi akhirnya kan malu sendiri mereka. ya, ya. Ini saya kasih tahu teman-teman ya, meskipun dengan suara-suara yang agak berat nih saya ngomong. Kita dari awal kita memberikan harapan kepada majelis hakim. Majelis hakim itu harus memutuskan sesuatu itu berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang disodorkan oleh jaksa. Kalau saya melihat alat bukti yang disodorkan oleh jaksa, saya pernah bilang, kalau sungai itu, ini terputus semua, dari arah sini terputus, dari arah sini terputus, dari sini terputus, justru mengarahnya ke Priok. Itu memang benar, itu ditangkap oleh hakim itu. Coba teman-teman hitung, mana alat bukti yang relevan dengan perbuatan Priok. Ketemu semua itu. Kemudian mana alat bukti yang tidak relevan dan hanya ngambang sampai di pinggir jalan saja, tidak menelusuri. Itu kan kelihatan teman-teman, ya. Kelihatan kan? Ini ada Nirmala, Mr. Z membela pembunuh, selalu giring opini. Naiklah sini Nirmala. Ayo, saya angkat kamu naik di atasnya handphone. Ya. Itu kata mereka begitu, bahwa saya membela pembunuh. Apa urusan pembunuh yang di sana itu? Iya kan? Coba naik sini. Ya. Kalau hanya cuman ngomong begitu, ditunjukkan aku pembunuhnya kan Priyo dan Ririn. Masa aku membela Priyo dan Ririn? Yang lucu lagi Mas Ji, mereka itu seakan-akan menghujat Pak Tony loh. Iya kan? Nah, Saya bilang ini manusia nauzubillah min zalik. Pak Tony itu hadir untuk membantu, untuk buka ini kasus terang tanpa biaya. Tapi ada aja manusia yang menganggap Pak Tony itu beginilah, begono lah. Ternyata mereka itu menjilat ludah sendirilah kalau kata saya. cobalah begini aja teman-teman yang ada di bawah. Teman-teman yang ada di bawah, coba itu ada tappingan seperti itu. Mr. Z membela pembunuh, membela Ririn atau membela Priyo, terserah dia. Coba teman-teman, pernahkah saya membela Ririn atau membela Priyo? Kecuali saya mengatakan alat buktinya sama proses hukumnya. Coba, pernah nggak saya membela ini? Kan nggak ada. Mana? Pernahkah saya membela pembunuh? Yang membela pembunuh kan Ruslandi, bukan saya. Emang Ruslandi itu bela siapa?
Oke, biar tapping lagi. Kalau tapping lagi ya ini. Kuman-kuman silakan ada nggak apa-apa. Saya semoga semoga saja kamu ikut inilah. Kuman-kuman Mr. Ji, hari ini kasih kursi Mr. Ji. iya, hari ini hari kuman sedunia, Mr. Ji, biar aja. Hari Ayo, kuman sedunia. boleh Jadi, tapping. Pak Tony ya, nggak jadi ada, Pak Tony nggak hadir di sidang aja, digoreng-goreng terus. Saya bilang kalau kalian goreng kopi dong, biar campur pakai gula, kopi manis. Kalau nggak kopi pahit, ada nama akun kan kopi pahit. Bang Ari, Tadi Bang Ari, bentar. Tadi Bang Ari saya sudah tegaskan, saya tanya langsung dengan Pak Jerinya itu di live-nya Kebong Sawah tadi. Pak Jeri menegaskan semalam pun masih komunikasi bahwasanya pagi ini agenda Pak Tony itu ke Lapas Tangerang, kemudian ke Jakarta lagi, mungkin pulangnya sore begitu. Jadi nggak hadir. Jadi biar orang-orang rekan-rekan ini yang punya perspektif jelek ini biar agak sedikit dibuka gitu pikirannya gitu loh. Bukan melepaskan kasus ini, tidak, masih dalam proses ini juga. Susah bang, Cuman di sana ya susah namanya bang, udah ada karena kebencian kalau Bang di otak Aryamun, mereka itu susahnya. di otak mereka itu, kalau sudah jadi fanatisme berat, susah. Ya, Karena kalau udah sudah ada unsur kebencian. iya, udah nggak pikir manusiawi lagi. Iya, ya Orang sudah model memang itu, seperti orang itu. model itu kayaknya ya kalau kita mau bilang kosong ilmu atau kosong otak juga ya kita salah kali ya. Beda Bang Edi. Pak Tony kliennya bukan cuma satu orang doang, bukan cuma Ririn, kan banyak. Kalau Iya, dia kan PH saat ini masih PH terdakwa masih tergabung yang dalam satunya apa mungkin gitu di cuma Jakarta. satu kliennya. Kalau Pak Tony kan banyak kliennya. Ya mungkin seperti itu. Lanjut. Barusan tadi ada salah satu komen saya bilang Pak Tony nggak hadir itu karena Pak Tony banyak proyek. Ada yang bilang emang Pak Tony tukang bangunan. Nah ini ada lagi saya bilang ucapan kamu yang salah, otakmu yang salah. Proyek itu artinya banyak job, banyak kerjaan. Pak Tony lagi urus kasus-kasus besar, saya bangga sama beliau. Iya kan? Susah orang model begitu. Ya, iya, ada beberapa strategi yang tidak perlu disampaikan. Mungkin teman-teman juga lihat bagaimana ketika Pak Tony menyampaikan sesuatu di media, langsung tuh rame itu. Nah, karena tahu ini berbahaya, dia batasi sudah. Ya, dia batasi agar apa? Agar hakim fokus, jaksa fokus, teman-teman yang lain fokus. Kenapa? Begitu Tony naik, teman-teman praktisi hukum tuh yang seharusnya membela narasi, tapi nggak ada yang senang dengan Tony. Kenapa? Ya, Anda bisa menilai sendiri. Seorang Tony yang sedang berjuang kok malah dijatuhkan, ya kan? Dijatuhkan. Ya, yang menjatuhkan siapa? Ya itu dia mereka itu yang sejawat. Pak Mr. Ji saya pernah sampaikan begini. Kok kalian yang sewot sih? Oh nanti Pak Tony bisa dilapor. Saya bilang ya itu resiko dalam pertempuran. Kok kalian yang sibuk? Emang kalau Pak Tony umpamanya beliau salah atau keliru kalian yang rugi. Seakan-akan mereka itu kalau saya bilang ya kayaknya cemburu juga sama Pak Tony sih atau iri hati udah begitu sama Pak Tony. Mau jadi kayak Pak Tony susah. Mau bantu orang dengan ikhlas susah loh. Mungkin ini si siapa namanya tadi aku lupa namanya. Nirmala ini mungkin salah satu yang mau mendapatkan warisan mungkin ya. ya Mister, jadi pada intinya tuh begini, kita kan lihat ya, pada saat Pak Tony itu lagi dalam keadaan, lagi sedang bertugas di persidangan, lalu tiba-tiba datang saksi verbalisan dengan menggunakan kaos.
ya, kedok menyon, ya kan? Itu Tuhan pasti tahu itu. Pasti tahu maksudnya siapa, maksudnya kemana, Tuhan itu pasti tahu. Pasti itu tahu. Sekarang posisi Pak Tony itu lagi berusaha membela yang dia yakini bahwa itu benar. Dalam keadaan pro bono, orang ini orang yang tidak punya, lalu kemudian dibela sama dia, dalam keadaan begini, lalu kemudian dizolimin. Apa kira-kira akan ada semuanya akan baik-baik saja? Tidak, tidak. Pasti itu ada balasannya. Sekarang kita lihat aja, 20 tahun bisa jadi seumur hidup. Saya rasa, Mister, ini hanya pendapat saya. Saya rasa tidak ada yang salah dengan vonis jaksa. Tidak ada yang salah dengan jaksa memasukkan, ya mengenai perbuatannya entah benar atau tidak ya. Kalau menurut Prio kan dia tidak membunuh sama sekali. Tapi jaksa memasukkan di situ bahwa ada perlakuan Prio terhadap anak bayi usia 8 bulan. Saya rasa jaksa juga nggak salah masukin itu. Kenapa? Karena pada saat saksi jadi saksi, Prio itu diketanyakan, ini itu jadi itu apa semuanya yang di BAP kamu tuh benar semua atau salah semua atau bagaimana? Prio jawab, dijawab sama dia, ada yang benar, ada yang salah. Ya udah mungkin ya itu yang dianggap benar yang dimasukin. Jadilah vonis 20 tahun. Mau bagaimana coba? Oke. Oke, coba teman-teman diam dulu dan simak ini. Nanti Anda akan mengetahui apa kontribusi kita di sini, ya. Iya, iya. Itu kita diskusi sama Mr. G kan, Iya, seperti kemarin kan. iya. Yang penting apa nyusunnya? Iya Nah, dong. ya, Iya dong. iya. Jadi tujuan saya itu biar jangan. Oke, sampai di situ aja sudah paham ya artinya ya? Udah paham belum? Siapa ini? Paramek, udah paham belum Paramek? Mister. Makanya kalau dimintai nomor HP dikasih. Salah lah. Iya Kirim dong, orang minta kirim nomor ini HP nggak saya. dikasih. Gimana kita mau cerita fakta? Iya juga, segera Mister. Ini susah nih gimana kemarin Mister. Nggak bisa begitu. Saya ulangi lagi nih, orang baik hati nih. Nyusunnya, ya nggak, Mr. G? Iya, iya. Nyusun, kita diskusi sama Mr. G kan, Iya, seperti kemarin kan. iya. Yang penting apa nyusunnya? Iya dong. Ya, Iya dong. iya. Jadi tujuan saya itu biar jangan rame lagi menjelang putusan di Oke, sudah saya potong ya, Makanya kalau dikasih Bang Paramek, tolong dong nomor HP-nya ini ada serius nih, saya kirim. Sorry, nomor HP untuk diri sendiri katanya. Waduh, Ah ini nih, rekayasa kasus nih. Mana ada? Kacau Mister Z. Saya udah paham Mister, yang lain mungkin belum. oke. Intinya kawan-kawan, kita itu juga memberikan kontribusi. Kontribusi apapun itu kita akan lakukan. Kenapa saya katakan kita sikat pondasinya, runtuhlah semua dakwaannya. Oke, kawan-kawanku. Jadi kalau yang hal-hal seperti ini ya, saya sudah pernah kan saya bilang sama teman-teman juga. Apa dulu ngomongnya ini? Ngomongnya kemana? Kalau ngomongnya hanya pada ranah ini, ranah ke ini apa pembuktian, jangan ikut di materialnya. Memang tidak pernah ngikut di materialnya, karena memang itu yang saya setujui bahwa justru pembuktiannya yang diulas. Dan pembuktiannya memang kacau balau, babak belur, amburadul. Nah kalau kita ini ikut bercerita tentang material pembunuhannya, kita salah. Begitu loh. Dan itulah yang akan didengar oleh hakim. Nah, kelirunya di situ ya.
orang itu terdakwa itu tidak mengakui, tapi kok berbicara mengenai pembunuhan, ya itu ya repot, orang orang nggak tahu kok, ya kan? Nah, kalau masalah pembuktian semua itu yang diinikan. Mana buktinya? Apa buktinya? Kayak gitu. Kayak jadi teman-teman, justru ya dari semua komal-komal ini, komal di mana saja itu yang menjatuhkan, merendahkan. Kita tidak pernah seperti itu, kawan. Kita memandang dari bagaimana cara teman-teman berbicara. Kalau itu memang bertanya, kita jawab. Tapi kalau itu narasi, silahkan keluarkan. Kalau itu benar, kita acungi juga benar. Tapi kalau mohon maaf salah, itu ya kita ngomong ya salah. Salah satu cara tadi, misalnya Jelita ngomong, itu kan vonis daripada jaksa. Kalau jaksa itu bukan vonis, kita sampaikan tuh. Gitu. Kalau jaksa itu namanya tuntutan, vonisnya ada di hakim. Dan apa yang kita bilang? Maaf nih, Sir. Iya, makanya kita selalu ingatkan supaya kita tidak salah-salah berbicara. Berbeda orang di sana kalau kita sedikit saja nih supaya ini ya, ini teman-teman kan berbeda apa ya? Berbeda latar belakang lah ya. Kalau saya menyampaikan sesuai dengan buku, saya bacakan bukunya, kurang menarik. Makanya, oke lah asisten, silakan kamu. Aku suruh asisten itu, ada juga yang sewot. Ngapain suruh asistennya? Lah itulah namanya entertain. Sedangkan kita saja membutuhkan namanya AI. Coba Anda cari alamat saya. Alamatnya Mr. Z itu pasti ketemunya lewat AI. Begitu. Jadi kawan-kawan, ini sudah kita prediksi. Ancaman yang dijatuhkan ke ancaman 20 tahun, itu nggak turun teman-teman. Tapi teman-teman kan bilang bisa nggak turun, bisa nggak turun, bisa nggak turun. Justru saya dalam hati saya loh, ini gimana? Kalau bukti-buktinya seperti ini, nyata ya pasti naik. Naiknya memang ditaruh di situ. Ditaruh di seumur hidup. Apa tujuannya? Biar ngomong teman-teman. Nanti itu akan ngamuk nanti itu. Keluarganya akan ngomong lagi. Gimana ini kok kamu seumur hidup? Tolong deh ceritain yang sebenarnya seperti apa. Nanti akan diceritain. Lihat aja nanti. Gitu. Ya. Nanti akan diceritain. Kok bisa kamu begini? Gitu. Kayak silakan itu Bang Paramed. enggak, tadi saya lihat ada kedai turun kok nggak pamit. Aplusan nanti sip lah. Nih, dari Agus M ini, Priyo akan balik lagi ke keterangan awal. Justru inilah yang nanti akan dikategorikan sebagai keterangan baik, berkelakuan baik. Kalau kelakuan baik itu bisa ada apa namanya itu, ada gerasi lah, apalah itu. Tapi kalau dia bertahan di situ ya habis dia. Habis lah. Apalagi dia mau banding kan, dia mau ini. Kalau banding tapi tetap nggak jujur, malah lain lagi nanti hukumannya. Lihat aja nanti. Naik ya, Mister. Oh, bisa saja. Apalagi kalau dibanding itu, ditanya itu, ini palunya siapa? Palunya Priyo. Siapa yang potong? Priyo. Terus ini cangkulnya Priyo. Terus untuk apa? Untuk gali. Terus apa lagi? Untuk bantu nguburin. Ya sudah. Loh yang begini ini kok mau minta seumur hidup kasih modar. Gitulah. Yes. Gitu. Terus ini yang ngambil uang siapa?
Jual emas dulu dong, Prof. Jual emas. Iya, jual emas. Iya. Lah, lah terus apa korelasinya dengan Ririn? Silakan ditanya Ririnnya itu. Kita nggak mau bela ini bela itu, tapi ditanya aja Ririnnya itu seperti apa. Tanyakan aja. Kamu nikmati uang itu nggak? Nggak tahu saya. Karena nggak tahu itu dianggapnya sebagai berbelit-belit. Nah, cara itulah yang kita tidak boleh. Kalau orang berbelit-belit itu beda dengan orang yang tidak tahu. Coba tanya kepada saya, kalau presidennya Meksiko siapa? Aku tuh nggak tahu. Tapi Anda bilang, Mr. Z ini berbelit-belit, ya salah. Orang nggak tahu kok. Kalau Presiden Amerika Serikat, ya aku tahu. Itu Pak Trump. Gitu. Ya, apalagi di dalam undang-undang yang teman-teman juga semua tahu lah. Dalam undang-undang itu hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa berdasarkan apa? Berdasarkan saksi. Saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti. Saksi yang disumpah, ya, saksi yang tidak disumpah tapi berkesesuaian dengan saksi yang disumpah. Bukan berdasarkan keterangan di luar persidangan lain, di persidangan lain, sampai pledoi lain. Hakim punya juga cara memandang itu. Begitu kawan-kawan. Ini tap-tap layar ini bisa 100 nggak, Ari? Tolong. Bisa itu, Mister. Mister, aku mau nanya, Kalau Mister. 100 mah kecil lah, Mr. Z. Ini teman-teman aja udah 317, Mr. Z. Ini saya lihat nih sampai jam 9 pas ini kayaknya bisa sampai 150K ini, Mr. Z. Yakin saya. Mister G. Mister Z, aku mau tanya, Izin Mister Z. tanya Mister G. Oh Waduh. ya udah Mbak Jelita duluan. Dikit Enggak, aja. sedikit aja, dikit Oh, siap, Mbak Jelita. Gini Sok, Mister sok. G, kan yang saya dengar itu eh diduga kan ada rekaman yang keluar waktu Priyo dituntut 20 tahun. Itu kan ada PH-nya bilang, gimana Priyo dengan tuntutan kamu bisa terima ikhlas? Ya itu gimana Pak? Sepertinya kan kok saya jadi 20 gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, itu mah omongannya JPU gitu. Nah ketika dia dengar omongan ini dituntut seumur hidup, apakah PH-nya akan bilang begini Pak Mr. G, udah itu mah omongannya hakim, akan seperti itu Mister? Ada aja karet no ini nanyanya. Karet no. Narasinya begitu saya. Ya. Jangan tradisional menang ntar. Enggak, soalnya kan Mbak JPU Jelita, aja mohon maaf. tuntutan Tadi JPU saya sudah dibilang lihat PT-nya omongan itu, Mbak Jelita. enggak, tuntutan Mohon maaf. JPU dibilang omongannya jaksa. Nah, ketika hakim vonis seumur hidup, apakah akan dibilang omongan hakim? Begitu, Mr. G. Ya, Bisa. tadi saya sudah jelas lihat itu, Mbak Jelita ya, ketika setelah Ya. vonis itu ada PT-nya kan itu, Pak Susandin langsung sedikit ngegas itu, bahwasanya si Priyo ini Tadi mau saya tidak sebut itu. melakukan hal itu gitu kan. Ada kan PT-nya itu, dan mereka mau banding gitu. Tadi Tidak. itu saya lihat. Ini saya ingatkan Mr. G ya. Mudah-mudahan di sini ada tetangganya Priyo, ada keluarganya Priyo, ada kakaknya Priyo, ada saudaranya Priyo, ada siapapun yang dekat sama Priyo intinya. Udah cukup, jangan banding. Kalau nggak mau kena hukuman mati, itu aja saya ingatkan. Tadi saya mau bilang itu, Mister. Jadi gini, ada beberapa yang saya mau tanyain ini, tapi tadi Bang Edi udah sempat itu ya. Jadi gini, Mister, di dalam sebelum putusan selesai dibacakan, ada selah nih, Mister. Dari PH terdakwa nih, ada selah. Di dalam selahnya dia sempat nanya itu sampai seperti orang kebingungan ya, Mister. Tapi ini kayaknya nggak. Udah, yang terdakwa kan Priyo di situ, yang berdiri di depan hakim Priyo. Tapi pertanyaannya sebelum putusan tuh dia bilang
Ini putusan siapa? Ini putusan Ririn atau putusan Prio? Begitu ya Bang Edi ya? Bang Ya, Edi? ya, ya. Iya, begitu kalau nggak salah. Ini putusan Ririn atau putusan siapa gitu kan? Jadi agak lucu juga sih. Dia juga rasanya dia juga shock ini tentang putusan yang dibacakan itu bahkan sebelum hakim membacakan vonis. Sorry, tuntutan mulu nih ngomongnya. Membacakan vonis. Lalu setelah vonis itu dibacakan, dia langsung melampiaskan kekecewaannya di situ. Nah, pertanyaan Dan saya, yang ah, dan siap. yang saya simak juga Kak Jelita di situ kok ada seperti malah mengintervensi hakim ini Pak Ruslandi ini dengan Betul, dan perkataannya itu seperti bukan yang itu. pertama itu. Bang Edi, itu bukan yang pertama loh. Dia bersikap seperti itu bukan yang pertama. Betul. Itu sudah sepenglihatan saya ya. Sepenglihatan saya itu hal yang kedua. Yang pertama itu ketika Prio disuruh menghadap membelakangi hakim untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Kemudian hakim suruh balik lagi dan itu nanti posisinya tapi di debat hakim di situ. Ini kan etikanya juga ya nggak tahu, saya bukan inian hukum ya. Cuman saya belum pernah aja lihat yang kayak begitu. Satu itu kan karena hakim tuh kayaknya nggak bisa didebat deh. Itu. Lalu kemudian dia menyampaikan kekecewaannya di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah itu baik begitu hakim ketika sedang membacakan vonis terus dapat potongan yang seperti itu, pertanyaan seperti itu. Dan kelihatannya hakimnya juga datar-datar aja gitu, dijawab nanti ya setelah ini gitu. Lalu yang kedua nih, Mister. Ini kan dari 20 tahun ya, Mister. Dinaikin sama hakim itu menjadi seumur hidup. Mister, kalau menurut pandangan orang hukum, apakah ini hakim mengindikasikan hakim meyakini atau memiliki keyakinan bahwa dia juga termasuk otak, Mister? Ini kan kalau turut serta, kayaknya kan di dalam pernyataan hakim di situ, di dalam vonis itu dikatakan bahwa turut serta dan ikut dan menganiaya anak, kurang lebih ya, Mister, menganiaya anak sehingga menimbulkan kematian. Tetapi hukumannya ini 20 seumur hidup, Mister. Hukumannya seumur hidup. Ini kan seperti otak, Mister. Seperti otak daripada apa namanya, hukuman seperti hukuman untuk otak gitu loh, Mister. Otak daripada eh, apa ya? Daripada pembunuhan ini gitu. Mastermind. Menurut Mister, betul betul. Ya kan, seumur hidup loh. Ini berbanding terbalik dengan turut serta lalu kemudian dikatakan seumur hidup. Bagaimana itu, Mister? Menurut pandangan Mister? Ya, kalau saya lihat dari pasalnya ya, pasalnya ini kan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ya bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Dia harus buka. Saat ini dia itu sedang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Bukan ikut serta dia. Jadi bukan pembunuhan biasa, kemudian ada yang membantu, itu namanya terus. Tapi kalau pembunuhan berencana yang seperti yang didakwakan oleh JPU, ini bersama-sama dengan siapa, itulah yang hakim sendiri yang tahu bahwa selama ini itu bersama-sama dengan siapa. Kalau menurut saya itu bersama-sama, bukan turut serta. Karena kalau turut serta itu di pasal pembunuhan itu ada memang pembunuhan, kemudian dikasih pasal di pasal 20 itu yang ikut serta melakukan pembunuhan. Nah, tapi kalau di 459 ini ya, 459 ya, itu pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana ya itu berarti secara bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa itu yang dia tidak buka. Seolah-olah dari ceritanya dia seolah-olah bersama-sama dengan Ririn. Padahal kalau ceritanya bersama-sama Ririn, harus sampai detik ini tuh ya, harusnya Ririn tuh cara melakukannya seperti apa. Dia harus bisa menjelaskan si Prio itu. Apalagi Prio kan mengatakan bahwa saya hanya melihat, menyaksikan, menonton. Artinya dia bisa bercerita itu, tidak bias semua. Jadi sekarang coba teman-teman sendirilah. Bagaimana cara Ririn menghabisi itu? Kalau menurut
Priyo bahwa dia melihat. Tapi nyatanya dari cerita itu sampai dengan ancaman jaksa itu, tuntutannya jaksa itu nggak kelihatan. Sementara jaksa sendiri membuktikannya juga rada-rada sulit. Rada-rada sulit ini membuat hakim tidak yakin. Tidak yakin. Nah, coba Anda baca dulu dakwaannya. Itu keyakinan itu ada di dakwaan sebenarnya. Dengan dakwaan itu berganti-gantian. Nah, itu bagus kalau memang benar seperti itu. Habis Priyo, Ririn, habis Ririn, Priyo, habis Priyo, Ririn. Tapi begitu di fakta persidangan, itu semua nggak bisa dibuktikan. Muncullah keterangan Priyo, itulah dianggap sebagai turut membantu jaksa. Nah, lupa ini membantu jaksa, tapi ceritanya beda semua jadinya. Begitu. Dan ini yang tidak membuat hakim menjadi yakin. Begitu cara urut-urutannya. Jangan asal yakin. Pokoknya Ririn, pokoknya Priyo, pokoknya Ririn, pokoknya Priyo. Tapi urutannya nggak tahu. Coba diurut lagi itu. Siapa yang punya palu? Coba sebut aja teman-teman. Siapa yang punya palu? Priyo. Oke, siapa yang potong palu itu? Rio sama teman bengkelnya. Ya, berarti saksinya adalah orang bengkel. Yang melakukan adalah Priyo. Itu kata Priyo dengan saksi itu. Itulah relevan namanya. Priyo mengatakan bahwa saya bawa ke bengkel, yang di bengkel bilang, iya saya yang potong, relevan. Tapi begitu ditanya Priyo, siapa yang nyuruh kamu? Katanya Ririn. Kan? Ririn. Siapa yang orang lain yang tahu kalau ada Ririn yang menyuruh? Nggak ada. Artinya kan pengakuan sendiri. Oke. Kemudian, yang jual emas-emas itu, yang emas-emas yang diambil itu, siapa yang jual? Rio. Priyo apa Ririn? Rio kalau nggak salah. Rio. Ririn apa Priyo? Priyo kan? Rio. Oke. Kemudian siapa yang terlihat di CCTV ngambil uang briling? Rio juga. Priyo. Nah, ada lagi. Siapa yang katanya palu itu dibuang di sungai, tapi muncul di comberan? Siapa yang ngomong itu? Rio juga. Rio. Ya, terus ketemunya di mana? Ririn pernah nggak mengaku itu palu itu dapat dari mana? Nggak ada. Dan itu harusnya dibuktikan sama Priyo sendiri bahwa seharusnya itu Ririn lah yang membuang palu. Gitu. Kemudian kasih lihat nih hari Jumatnya nih, hari Jumat di CCTV itu. Ririn pulang ke rumah karena disuruh pulang. Kemudian mampir lagi di situ. Setelah pulang, datang lagi ke situ. Loh, mana Budi kok nggak ada? Priyo bilang nggak tahu, tapi si Joko bilang pergi sama Amanjani. Ririn tuh nggak percaya. Datanglah ke toko itu. Toko itu terekam tuh mondar-mandir itu saking bingungnya itu. Akhirnya nanya lah sama ibu itu. Saya punya rekamannya ya. Plus omongannya. Plus ucapannya ibu itu. Bu, mana Budi bu? Nggak ada, tunggu aja karena mau datang itu. Biasanya jam segini datang. Katakanlah begitu. Itu Ririn terekam CCTV di situ, tapi terekam CCTV itu dinarasikan sebagai sedang memantau sebelum melakukan apalah begitu. Kan sulit kalau memantau itu begitu caranya. Oke. Kemudian ada lagi, siapa yang turut membantu menguburkan? Rio juga. Rio. Kemudian siapa yang membantu membersihkan? Rio. Rio. Siapa yang
dijanjikan 100 juta. Prio. Iyo. Katanya Ririn janjiin 100 juta. Ditanya sama Ririn, apa bener kamu janjiin 100 juta? Kita makan aja Enggak. janjiin orang 100 juta. Muncul lagi janjiin apa? Saya 2 merasa juta per minggu. terancam dan ditendang oleh Ririn. Belum Ririn tuh kakinya pengkor begitu. Yang ngangkat tuh dia kok malah nendang. Bisa. Kalau kalau ditumbur pakai kursi roda masih mungkin ya Mr. Z ya. Nah, dari situlah semua tuh kawan-kawan, sehingga hakim itu tidak ringan tuh. Hakim itu bertanya kepada jaksa. Inilah keinginan hakim tuh ingin tahu persis itu seperti ini. Jaksa, ini ada nggak digital forensiknya? Ya kan? Jaksa, ada nggak digital forensiknya? Siap yang mulia. Dihadirkan apa tidak? Itulah karena jaksa menutup-nutupi. Kalau memang nggak tahu ya nggak tahu. Dihadirkan pun tidak sesuai harapan dari hakim. Padahal hakim tuh meminta apa, Retno? Retno. Jelita meminta apa tuh hakim? Hakim minta dihadirkan ahli, Mister. Ya supaya tahu wajahnya, supaya Ya, tahu ini kan yang cerita. benar, yang bisa menjelaskan bentuk wajah, siapa orang di situ, lalu kemudian tentang keaslian daripada ini, apa namanya, daripada CCTV itu. Pokoknya hakim meminta detail supaya siapa orang itu dan apa yang dibawa itu. Begitu, Mister. Ya, itu bukti bahwa hakim tuh pengen tahu, bukan hakim juga bodoh amat, enggak, hakim tuh pengen tahu. Oh ya, tapi tidak pernah dihadirkan. Meskipun dihadirkan pun tidak utuh seperti yang kita harapkan semua ini. Hakim juga tahu itu. Kemudian hakim juga ini jeli mempertanyakan itu kepada penyidik yang di sidang itu. Apa benar itu TKP kedua? Ya yang mulia, benar yang mulia. Terlihat ini jelas ini. Ditanya lagi sama hakim, apa dalam rekaman itu ada terlihat si Budi masuk ke toko? Tidak yang mulia. Nah terus piye oleh nyambung ke urut-urutannya terus piye? Nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu. Silakannya lagi apa namanya itu rekaman itu 3 jam hilang di hari pertama itu 3 jam hilang, kemudian muncul di jam berapa itu, jam kalau nggak salah 00.36, habis itu hilang lagi, silakannya muncul di 05.01. Nah itu bukan Prio, bukan Ririn, tapi Prio akui badan tinggi tegap begitu diakui sebagai Prio, padahal Prio itu bungkuk. Ya hakim sama nggak yakin lah. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, ini ada yang nanya di bawah nih. Mr. G sakit ya? Iya, aku sakit. Aku kan sudah bilang sakit malah rindu. Malaria campur rindu. Malah rindu tropi kangen Mr. Z. Ya, gitu teman-teman. Makanya teman-teman banyak ngomong supaya aku banyak mendengar. Kalau sedikit-sedikit Mr. Z minta tolong Mr. Z ya berarti aku ngomong lagi. Gitu, kita batasi ya. Saya ini sudah aqua ini sudah mau habis. Tidak ada yang disuruh beli. Malah cuma nanya doang, Mr. Z sakit ya, Mr. Z sakit ya. Lah memang dari tadi kan saya bilang sakit. Sakit. Berat badan saya cuma 3 hari ini sakit, berat badan saya itu turun 20 kilo. Wah, sakit apa itu, Mister? Ya diet ya 20 kilo, Mister. Tapi kok bisa Lah 3 iya, hari?
Kemarin aku udah bilang, udah jangan tanya penyakit, tanya aja kesehatan aja ya, jangan tanya penyakit. Gitu. Silakan. Kalau ada yang mau membantah dengan fakta-fakta, silakan bantah dengan fakta, teman-teman. Please. Mr. Ji, saya mau nambahin dikit ya yang saya bilang kemarin, Mr. Ji. Kan disinilah makanya saya bilang ada kasihannya sama Prio, ada sedikit menjengkelkan ya kan. Dan akhirnya dia tahu ya kan, saya udah bilang dari kemarin kalau misalkan ada keluarganya Prio, ya saya bingung juga setelah tahu kalau kakak iparnya itu masih keluarga dari Aman Yani ya kan. Ya mungkin inilah makanya yang saya bilang Prio masih dijadikan tumbal lagi untuk apa? Untuk menjaga nama baik dua institusi itu tadi, Mr. Z. Karena ketidaktahuan dia tentang hukum. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya buat Prio gitu loh. Tapi ya sangat disayangkan gitu loh. Kenapa keluarganya gitu kan sampai mau gitu membujuk gitu loh. Hanya untuk apa ya? Menutupi. Padahal dari awal sudah bagus menurut saya. Apabila yang dikatakan Prio dia tidak mencabut, itu tidak ada apa ya iming-iming segala macam itu dari pihak-pihak yang lain yang tidak berkepentingan itu tadi, yang hanya menjadikan Prio itu sebagai alat ya kan. Saya sangat miris gitu. Cuman ya memang seperti ini kejadiannya gitu loh. Dan ini saya selalu bilang saya sudah pernah melihatnya itu kasus-kasus seperti ini gitu loh. Dan saya pernah ngobrol langsung sama para pelakunya yang hampir sama dengan kasus ini. Makanya apa ya itulah jahatnya ya. Kalau menurut saya jahat sih ya. Kalau misalkan Pak Ruslandi itu ngamuk-ngamuk segala macam sudahlah gitu. Kita bisa melihat gitu loh. Jangan bermain drama gitu loh. Justru selama ini kan mereka yang memutarbalikan fakta sebetulnya. Mereka yang bilang kita-kita ini sebagai pembela Ririn, buzzernya Ririn. Sekarang Ririn mau membayar buzzer duit dari mana? Pak Tony mau bayar buzzer buat apa? Buat melindungi dia. Buat apa buzzernya Pak Tony? Justru kita-kita ini tergerak dari hati gitu loh. Dan memang kita pernah punya pengalaman semua gitu kan. Yang memang kita lihat di kasus ini memang banyak kejanggalan gitu loh. Dan itu yang kita bahas. Tapi kan mereka memutarbalikan fakta bahwasannya Pak Tony menggunakan buzzer lah, menggunakan ini. Yang mau bayar kita-kita ini siapa loh, Mr. Z? Apa jangan-jangan kemarin ada suara Brimo, kayaknya Mr. Z cair nih kayaknya. Kok nggak kirim-kirim ke kita ini? Jadi kan itu Mr. Z. Makanya kita lihatlah teman-teman semua. Apa ya? Saya itu selalu awal-awal masuk itu saya setuju dengan apa yang saya lakukan itu sama dengan kayak Mr. Blind tempo hari ya. Saya profiling. Saya sangat setuju ternyata ada sedikit persamaan tuh saya dengan Mr. Blind tempo hari itu. Saya profiling di kasus ini siapa Aman Yani, siapa Ririn, siapa Prio. Itu dulu yang saya lihat, siapa Budi, siapa Haji Sahroni. Kebetulan kita dapat info itu semua gitu loh di media sosial ini walaupun kita tidak ada di sekitaran Indramayu gitu kan. Makanya saya selalu bilang, buat teman-teman semua, di Indramayu itu tidak semuanya orang-orang itu mungkin mereka takut di depan, tapi secara media sosial banyak kok informasi-informasi yang secara langsung mereka berikan gitu. Ya Ririn memang belum tentu bebas, memang. Kenapa Ririn belum tentu bebas? Karena semua kembali lagi keyakinan hakim. Tapi kita lihat, kalau misalkan apapun itu bentuknya, keputusan hakim nanti di Ririn, pasti bakalan banding. Saya yakin, pasti banding. Karena apa? Karena memang bukan pelakunya. Sekarang saya mau tanya sama Mr. Z yang sudah 32 tahun pengalaman Mr. Z. Izin nih, saya mau tanya sama Mr. Z ya. Karena ini semalam sudah saya tanyakan di room teman-teman yang lain ya. Karena saya nungguin Mr. Z, kata saya kemana ini Mr. Z kayaknya sakit. Teman-teman juga banyak yang menanyakan. Saya bilang kayaknya sakit soalnya kemarin malam udah greges badannya ya kan. Saya mau tanya gini Mr. Z.
selama Mr. J 32 tahun bergelut di dunia persilatan ini, Mr. J, kira-kira ada nggak kasus yang ke-1 prosesnya sudah benar, SCI-nya sudah benar, semuanya sudah benar, ya. Terus pelaku ini dia masih tidak mengaku, Mr. J, sampai bebas. Kira-kira ada nggak selama Mr. J 32 tahun berkecimpung di dunia persilatan ini, Mr. J? Izin, saya mau tanya itu dulu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, Mr. J ya? Nggak ada. Nah, tapi kita diperlihatkan, teman-teman di sini. Kita diperlihatkan. Kalau logikanya Ririn ini pelaku, dia tidak akan pernah mengucapkan bahwa dia tidak terlibat di kasus ini. Kalau dia memang pelaku, rata-rata Mr. J, mereka hanya sebatas meminta dan mengakui kesalahan untuk meringankan hukumannya. Setahu saya itu, Mr. J. Tapi kalau misalkan kita memang Ririn bukan pelakunya, mau dipaksakan seperti apa? Seharusnya kita yang berpikir kritis ini ya, kita yang berpikirnya kritis, teman-teman semua ya, abang-abang, kakak-kakak semua yang selalu ada di sini, 383 orang, termasuk teman-teman kakak-kakak, abang-abang yang ada di atas semua ini. Kita semua kritis di sini. Kalau misalkan memang dari pihak penyidik, dari pihak JPU, dari awal prosesnya memang sudah memegang alat bukti yang cukup kuat, nggak seperti ini, teman-teman. Justru itu yang kita khawatirkan. Tapi saya pertanyakan sama Mr. J, tidak pernah ada kasus yang seperti itu. Yang sudah memang dia benar-benar pelakunya, alat buktinya sudah kuat, ternyata dia dibebaskan. Belum ada sepengetahuan saya. Tapi kalau memang Ririn bukan pelakunya, mau dipaksakan seperti apa dengan proses yang seperti ini yang sudah diperlihatkan di persidangan? Nah, kita berbicara seperti ini, kok kita malah dibilang buzzer, kita dibilang gerombolan-gerombolan. Saya tidak pernah, Mr. J, saya selalu mengingatkan, ini dari awal, saya mengingatkan, ini kasus ini fakta hukum di Indonesia seperti ini. Tidak pernah menutup kemungkinan, ya ting-bating, ya. Cuman kita nggak menutup kemungkinan selama kita hidup melakukan pelanggaran hukum. Itu menimpa diri kita sendiri, teman-teman, saudara, keluarga. Kalau proses hukumnya seperti ini, mau gimana kita? Apa mau selalu rakyat kecil terus yang selalu jadiin tumbal? Khususnya untuk di Jawa Barat, saya bilang, Mr. J. Kenapa kasus-kasus ini selalu timbulnya di Jawa Barat? Kita berpikir hanya itu, teman-teman. Makanya saya selalu bicara, dengan lahirnya KUHP baru, mudah-mudahan